Peran psikologi pendidikan dalam upaya meredam penyebaran hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview mengenai sebuah jurnal yang telah saya baca yang berjudul Peran Psikologi Pendidikan sebagai Upaya Meredam Penyebaran Hoaks. Nah, di sini dapat kita ambil kata kuncinya, yaitu tentang peran psikologi pendidikan dan hoaks. Berbicara mengenai kata hoaks, pasti kalian tidak akan asing dengan kata itu, apalagi para generasi milenial yang sudah terbiasa dengan kata-kata gaul. Nah, hoax itu sendiri memiliki arti, yaitu sebuah informasi bohong atau berita palsu yang disebarkan oleh seseorang yang memiliki tujuan untuk memprovokasi atau mempersuasi, mempengaruhi seorang pendengar atau pembaca pada sosial media. Nah, biasanya hoax itu sendiri disebarkan melalui teknologi dengan perantara gadget yang biasanya kita miliki dengan media sosial. Nah, media sosial yang kita miliki seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WA. Nah, berbicara mengenai hoax, pasti kita juga berpikiran bahwa penyebaran hoax itu melewati gadget, yaitu pada sosial media yang kita miliki. Sosial media yang kita miliki pastinya seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di situ pasti ada kemungkinan penyebaran berita atau informasi hoax yang tersebar. Di masa sekarang ini banyak kita jumpai bahwa anak kecil bahkan yang masih berusia 5 tahun sudah menggunakan gadget. Nah, padahal usia-usia tersebut pastinya belum waktunya untuk menggunakan gadget atau handphone. Karena dari pengamatan yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar, bahwa anak kecil sekarang itu sudah bisa menggunakan handphone, bahkan cara mengoperasikan. Nah, dari situ pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget atau handphone. Karena sekarang anak-anak SD dalam menggunakan gadget atau media sosial pun sudah memiliki atau bahkan bisa menggunakan gadget itu sangat menguasai gitu. Nah, contohnya yaitu sekarang adalah aplikasi yang sering digunakan atau biasa dipakai oleh anak SD atau umur di bawahnya, yaitu penggunaan TikTok, aplikasi TikTok. Padahal di situ banyak sekali informasi-informasi yang mungkin terdapat informasi yang bisa menjadi penyebaran hoax dan menjadi konsumsi oleh anak-anak SD ataupun anak di bawahnya. Nah, di sini akan berhubungan dengan peran psikologi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara mengenai psikologi pendidikan dalam perannya untuk upaya meredam penyebaran hoax. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang membahas tentang pemahaman, pengajaran, dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan peluang yang begitu besar kepada peserta didik untuk mempertajam penalaran tersebut, sekaligus sosio-emosional dan kehidupan peserta didik dalam konteks budaya. Sehingga di sini pendidikan memberikan sebuah solusi alternatif agar pendidik atau guru itu mendorong peserta didiknya agar lebih menjadi pembelajar yang aktif dan konstruktif. Nah, di sini akan memberikan atau dapat mengantisipasi kita ataupun para peserta didik
agar terhindar dari penyebaran berita hoaks. Sekolah menjadi wadah atau tempat untuk menjadi bagian terpenting dalam menjaga generasi muda agar tidak terpengaruh atau tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita hoaks yang ada di mana-mana, bahkan di media sosial yang mereka sering gunakan. Dan hoaks itu sebenarnya juga dapat dikatakan adalah untuk menguji kecerdasan atau kecermatan para pembaca atau pengguna sosial media. Jadi psikologi pendidikan itu juga penting dan perlu dalam membentuk karakter siswa atau manusia itu sendiri. Nah, di dalam sekolah adalah menjadi bagian terpenting dalam menjaga generasi muda, sehingga harus berperan aktif memastikan apakah peserta didik menguasai teknologi, salah satunya untuk menanggulangi atau meredam dari hoaks agar tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh. Nah, di sini peran psikologi pendidikan sebagai upaya meredam penyebaran hoaks memiliki beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya standar untuk penguasaan teknologi peserta didik. Jadi peserta didik menunjukkan pemikiran kreatif, membangun pengetahuan, dan mengembangkan produk-produk inovatif. Jadi tidak hanya menggunakan media sosial, tetapi dengan media sosial yang dimiliki atau media sosial yang ada, kita dapat memiliki atau mengembangkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian dengan mengajar pembelajaran dan teknologi. Kemudian peran psikologi dalam meredam penyebaran hoaks yang kedua yaitu dengan mengajar pembelajaran dan teknologi, yaitu dengan melalui pengevaluasian topik pemahaman, memikirkan apa yang harus dipahami oleh peserta didik dengan cara mengembangkan dan menunjukkan pemahaman dalam menggunakan media sosial, dan memberikan upaya refleksi peserta didik agar dapat belajar bersama-sama sehingga tujuan itu dapat tercapai. Nah, biasanya orang-orang yang mudah terprovokasi atau terpengaruh berita hoaks itu ia memilih untuk tidak menguasai teknologi atau yang biasa disebut dengan gagap teknologi. Dengan demikian, orang yang gagap teknologi akan mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau berita yang tidak benar, karena ketidaktahuannya dan ketidakpengetahuan dan kurangnya pengetahuan dari teknologi itu sendiri. Mengenai psikologi pendidikan, menjadikan siswa mempunyai karakter yang lebih kritis dalam menyikapi suatu hal atau suatu permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk menyikapi permasalahan seperti hoax atau berita palsu atau bohong itu menjadikan peserta didik itu lebih kritis dalam menerima hal apa saja yang ada di media sosial, mengingat canggihnya perkembangan teknologi, sehingga di dalam sekolah juga perlu untuk memberikan pengetahuan ataupun pembelajaran mengenai cara-cara dan penggunaan dari teknologi dalam bermedia sosial. Dengan demikian, jika sudah terbentuknya karakter kritis, pemikiran kritis dan bernalar yang dimiliki oleh siswa, akan menjadikan benteng yang dapat menjadikan siswa itu tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dari penyebaran berita hoax tersebut. Dan juga pengetahuan dari teknologi yang sudah didapatkan juga dapat menjadi benteng bahwa akan mengetahui apakah media sosial ataupun teknologi itu
memberikan manfaat ataupun di dalamnya itu berisikan hal yang positif atau negatif. Nah, kemudian dari pemikiran kritis yang sudah terbentuk itu menjadikan kita menjadi lebih selektif dalam menerima berita atau informasi yang kita peroleh atau kita ketahui. Jadi kita tidak akan menelan mentah-mentah apa yang sudah kita dapatkan dan tidak mudah percaya dari suatu berita itu, karena suatu berita hoax itu kan belum tentu suatu berita yang kita lihat atau kita dengar itu belum tentu kebenarannya. Bisa jadi itu adalah suatu berita yang hoax atau juga memang benar berita itu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sehingga peran psikologi pendidikan itu juga sangat penting untuk ditanamkan di dalam pembelajaran, yaitu khususnya di sekolah, untuk membentengi atau menjaga dari peserta didik agar tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dari penyebaran berita hoax itu sendiri. Nah, cara agar peserta didik tidak mudah terprovokasi dari berita hoax atau informasi yang tidak benar, yaitu kita mengajak mereka untuk lebih mencintai dunia literasi. Dengan dunia literasi yang sudah mereka sukai akan menjadikan bahan wawasan untuk mereka, sehingga pengetahuan menjadi lebih luas dan lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada informasi-informasi yang ada. Karena membaca buku memiliki banyak referensi akan menjadi salah satu benteng terkuat untuk menghindarkan peserta didik dari ancaman berita hoax itu sendiri. Dan tidak kalah penting adalah peserta didik diberikan pemahaman dan diajak untuk lebih cerdas dalam bermedia sosial. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.